Halo. Ini adalah video tentang simulasi virus yang telah dibuat. Jadi simulasi ini merupakan simulasi untuk menggambarkan bagaimana suatu virus menyebar dari orang-orang yang terkena yang bergerak secara acak. Jadi ini menggunakan prinsipnya random walk 4 arah, dan di sini bisa dilihat bahwa simulasi ini berhenti ketika seluruh aktivitas infected atau orang yang terpapar virus telah tiada, antara itu menjadi mati atau menjadi kebal. Beberapa orang yang selamat menjadi kebal ditandai dengan warna kuning, yang tidak selamat ditandai dengan warna merah, dan yang manusia umum, manusia normal, ditandai dengan warna putih. Artinya dia belum terkena virus sama sekali. Dan di bawah ini terdapat grafiknya. Kemudian codingannya adalah sebagai berikut. Codingan ini adalah codingan yang ditulis dengan bahasa utamanya JavaScript, ditulis dengan suatu library bernama P5.js dan terinspirasi dari Daniel Schiffman. Dia adalah salah satu kontributor untuk library P5.js. Beliau menyediakan banyak tutorial tentang P5.js, dan ini salah satu karyanya berupa coding challenge membuat game of life dengan P5.js tentunya. Di sini kita memiliki beberapa file, yaitu file global.js yang berisi variabel-variabel global. Di sini tempat kita dapat mengutak-atik parameter untuk simulasi kita. Kemudian ada helper, adalah fungsi-fungsi yang berperan, dan ada class cell, class word, dan sketch merupakan codingan utama. Kita mulai dari di global.js. Di sini terdapat beberapa parameter yang dapat kita ubah nantinya dan berguna untuk simulasi ini. Salah contohnya adalah size, menentukan ukuran dari matrix word kita. Kemudian ada scale, menentukan ukuran kotak ini. Kemudian ada initial instance, populasi awal, berapa banyak sel yang hidup. Kemudian ada cell infected, berapa banyak, kita set 10 di sini. Kemudian simulation speed, kemudian ada laziness, ada virus incubation day, ada cure rate, immune, dan ada day ini tidak bisa kita ubah. Di sini kita menggunakan laziness mean dan std. Mean dan std ini adalah untuk mengenerate suatu peubah acak ya, suatu nilai random yang berdistribusi normal. Jadi kita menggunakan pendekatan random berdistribusi normal untuk mengenerate sel-selnya nanti. Di sini ada helper. Helper ini adalah fungsi-fungsi untuk bantuan. Jadi ada fungsi sigmoid, grid matrix, duplicate matrix, dan auto scale. Lalu ada sketch.js. Sketch.js ini adalah semua codingan utama dengan ketentuan bahwa P5.js membutuhkan setup, utamanya adalah setup, dan kemudian ada draw. Setup ini adalah fungsi yang dijalankan sekali pada awal
Dan draw ini adalah fungsi yang akan di dalamnya akan dilakukan looping selama yang ditentukan, defaultnya selama programnya berjalan. Di sini kita membutuhkan world. World ini adalah suatu instance dari world. Dia memiliki size, scale, initial instance, dan initial infected yang kita peroleh dari global JS tadi. Kemudian kita mengeset kecepatan frame rate-nya sesuai dengan simulation speed. Kemudian kita draw. Kita punya background berwarna kuning kertas 2. Kemudian kita panggil update untuk world. Kemudian kita render, lalu kita render grafiknya yang di bawah ini. Kemudian kita increment untuk day. Di sini kita punya world, di mana world ini memiliki space. Space merupakan suatu matrix berukuran size, berukuran yang memiliki height dan width sesuai dengan yang ditetapkan dari global. Kemudian kita punya size tadi, scale. Kita punya cells. Di sini adalah array untuk menyimpan pointer-pointer terhadap objek cell kita nanti. Kemudian date index ini suatu variable untuk cells, dimana dia akan mencatat indeks tempat sel-sel yang telah mati. Jadi kita menghemat looping nantinya, karena nantinya kita akan melakukan looping untuk setiap sel yang ada. Contohnya kita punya 300 sel, maka kita looping untuk setiap 300 sel selama sekali update, sekali render, dan seterusnya, dan berlangsung. Oleh karena itu kita hemat dengan kita membuang looping yang tidak perlu dengan mengabaikannya. Kemudian kita punya statistik total today's infected berapa, kemudian daily infected mencatat banyaknya jumlah orang jumlah sel yang terinfected pada hari yang sebelum-sebelumnya gitu. Jadi yang ini untuk tepat hari ini, kemudian bakal disimpan di array ini. Lalu kita punya generate random cell, yaitu dia mengambil parameter berapa banyak yang hidup dan berapa banyak yang infected. Kemudian kita punya generate random cell di sini. Kita punya di sini dia akan mengenerate sel sebanyak yang diinginkan dengan infectednya. Jadi dia akan melakukan looping untuk mengenerate sel. Dia akan mencari nilai X dan Y yang masih bernilai kosong. Nah, kita bisa lihat di sini tadi create matrix ini membuat suatu array 2 dimensi, yaitu array dalam array yang berukuran height dan width. Kemudian dia memiliki nilai 0 untuk setiap nilai matriksnya. Di sini dia akan mencari tempat yang masih 0, lalu dia dia mengenerate posisi random, kemudian dia cocokkan apakah masih kosong atau tidak. Jadi dia bakal mengenerate sebanyak sel yang diinginkan dan tidak ada yang bertimpa. Oke, jadi salah satu aturan kita di sini adalah tidak ada sel yang bertimpa kecuali sel yang sudah mati. Ya, secara real life kita nggak mungkin menempati posisi yang sama. 2 orang tidak mungkin menempati posisi yang sama di satu dimensi ruang gitu ya. Jadi ya gitulah. Terus kita generate infectednya. Nah, ini kita push ke dalam array cell tadi. Kemudian kita melakukan update dan render. Render di sini tidak lain hanyalah menggambarkan. Kita pertama menggambarkan kotak-kotak di belakang ini. Di sini kita gambarkan rectangle, kemudian kita gambarkan selnya. Kita looping untuk setiap sel. Kemudian kita punya
update di sini. Oh ya, di sini kita membuat instance cell. Di dalamnya ini kita memberikan suatu space kepadanya. Space ini adalah matrix kita. Kemudian kita tentukan posisinya, tentukan skala, dan state-nya. State-nya bisa terdiri dari 4 nilai. 0 artinya dia mati, 1 artinya normal, 2 artinya dia infected, dan 3 artinya dia immune. Kita bisa lihat dari cell.js ini. Di cell.js ini kita punya konstruktornya. Kita buat posisinya berupa vektor, kemudian kita berikan scale-nya, kita berikan state-nya, dan kita juga memberikan beberapa parameter seperti immunity dan laziness. Nantinya saya akan coba menjelaskannya. Nah, di sini ada write. Write di sini artinya kita menyimpan posisinya yang saat ini kita catat di dalam matrix yang telah disediakan, yaitu matrix space instance yang telah kita berikan sebelumnya dari Word kita ya. Oke. Jadi di cell ini dia punya move, check neighbor, become infected, update, dan render. Jadi render sama seperti sebelumnya, hanya bertugas untuk menggambarkan dimana dia punya keadaan, yaitu ketika dia kasusnya adalah normal, warnai dengan putih. Kemudian ketika dia infected, warnai dengan ungu. Ketika dia immune, warnai dengan kuning. Dan ini ketika dia mati, warnai dengan warna merah dengan alfa sebesar 100 dari nilai 255. Kemudian kita buat ellipse, dan demikian kita gambarnya. Nah, kita punya world di sini. World ini melakukan update untuk setiap sel. Oh ya, jadi tadi di render ini dia tidak menggambarkan sendiri ya untuk selnya. Dia memanggil metodenya sel untuk merender dirinya. Nah, di update ini kita punya ini. Pertama, setiap sel dilakukan pergerakan. Walaupun di sini masih ada sedikit kekeliruan ya sebenarnya, tapi demi suatu tingkat yang cukup tidak meributkan gitu, dan sejauh ini masih tidak ada bug gitu ya. Jadi kita tetap pakai yang seperti ini. Ini dia melooping untuk setiap array cell, kemudian dia akan menggerakkan satu persatu gitu. Jadi sebenarnya ada kekeliruan di sini, karena ketika kita menggerakkan yang sebelumnya, kemudian kita menggerakkan yang kedua misalnya, yang sebelumnya ini duluan bergerak gitu. Jadi dia punya tempat yang lebih leluasa di sini. Sedangkan yang kedua dia bergerak setelah yang sebelumnya. Nah, misalnya ini sel yang pertama yang kuning, kemudian sel yang kedua yang merah. Ketika sel yang pertama bergerak, dia ingin bergerak ke sini. Dia ingin bergerak ketika sel yang pertama dia ingin bergerak ke tempat yang kedua, dia tidak bisa karena di sini masih ada sel. Dia nggak bisa bergerak. Di sini kita ngecek loh. Kita ngecek apakah tetangganya ada atau tidak di arah itu. Ini ada tadi kita punya metode check neighbor. Kita mengecek apakah posisi arah yang ingin dia tuju telah ada sel atau tidak. Jadi karena dia ngecek di sini ada sel, maka dia tidak bisa bergerak ke bawah. Akhirnya dia akan diam. Padahal ketika dilakukan looping untuk sel yang kedua, sel yang kedua ini ternyata bergerak.
dia bergerak misalnya ke kanan gini. Jadi seharusnya kalau sel yang kedua duluan bergerak, maka sel pertama tadi bisa menempati posisi sel kedua. Tapi dalam kasus ini kita tidak bisa gitu. Jadi ya ini sedikit kekeliruan. Kemudian kita mencatat statistiknya. Di sini kita panggil. Nah, di sini mulai tingkat ribetnya lebih tinggi ya. Jadi kita untuk setiap sel yang belasik hidup, jadi kita mulai dari indeks sel yang udah mati, artinya indeks sel yang sebelumnya yang mencatat sel-sel yang udah mati kita abaikan. Kita hanya memulai dari indeks sel yang masih hidup gitu ya. Kita punya sel, kemudian kita melakukan update untuk selnya. Update di sini, nah di sini tingkat ribetnya. Jadi update ini dia melakukan cek untuk neckbore-nya. Apabila dia menjumpai ada neckbore yang terinfeksi, maka dia akan menjadi terinfeksi juga gitu. Well, ini cukup kurang adil sebenarnya karena dia yang sendiri yang ngecek dia kena infeksi atau enggak. Tapi ya udahlah ya, karena ini cuma coding lagi kan. Kemudian kalau ternyata neckbore-nya itu adalah infected, state-nya 2 gitu ya, maka dia menjadi infected. Di sini ya, dia mencatat bahwa dia kena infeksi, kemudian dia mengubah state-nya sendiri, kemudian dia melakukan random ya. Jadi dia masih melihat ya ini nanti dia gimana ya, dia jadi kalau orang terkena virus misalnya karena corona ini, kita dengar masa inkubasi corona itu pokoknya sekitar 14 hari baru muncul gejalanya kan gitu ya. Bukan, 14 hari itu rata-rata maksimum muncul gejala mungkin ya. Nah, jadi virus itu punya masa inkubasi, dan setiap looping kita ini di sini kita sebut itu sebagai day gitu ya. Jadi satu kali looping itu adalah satu day gitu. Jadi di sini virus punya masa inkubasi, hitungannya adalah day, dan di Global JS kita memberikan waktu inkubasinya. Rata-rata waktu inkubasinya ya setiap orang mungkin punya kekebalan yang berbeda-beda kan gitu ya. Jadi waktu inkubasinya mungkin tidak sama. Jadi kita menggunakan ini tadi ini random Gaussian ini untuk mengenerate randomnya ini berdistribusi normal, jadi dia membutuhkan mean, rata-rata, dan standard deviation atau variansi ya. Rata-ratanya adalah 10 hari dan variansinya adalah 2, artinya dia bakal mengenerate ya kurang lebih 10 plus minus 2 ya, bisa dari 8, 12, bisa kurang dari situ, bisa lebih dari situ, tetapi kemungkinannya lebih condong ke 10 gitu ya, walaupun setiap sel tidak sama. Nah, kemudian kita mencatat bahwa jumlah yang terinfeksi hari ini bertambah 1 gitu ya. Oke, itu tadi kalau state-nya masih normal. Tapi kalau state-nya sudah terinfeksi, kita mencatat ini. Kita tadi juga mencatat hari dia terkena infeksi. Jadi kita mengambil day dari global ya. Jadi di sini kita punya usia dong ya. Usia berapa lama sih dia udah kena ini infeksi gitu. Nah, kita cek apabila umur infeksinya telah lebih besar daripada masa inkubasinya yang ada di tubuhnya sel ini, dan apabila kita mengenerate suatu nilai random ternyata dia lebih kecil daripada nilai ini ya, nilai sigmoid. Di sini sebenarnya kita jelaskan nggak ya? Di sini kita misalnya punya Desmos. Nah, kita jadi gini ya, dia mengecek apakah dia harus mati atau tidak sebenarnya.
state 0 ini artinya dia mati. Jadi dia mencatat apakah dia sebenarnya harus mati atau tidak. Kemungkinan matinya itu berdasarkan nilai ini dan harus telah melebihi masa inkubasi. Jadi kita asumsikan bahwa sebelum masa inkubasinya selesai, orang tersebut tidak akan mati gitu, karena virusnya aja belum keluar dari selnya mungkin ya, jadi nggak bisa menyerang sel yang lain gitu, belum bereproduksi, belum belum cukup banyak gitu mungkin ya. Nah, di sini kita mengambil batasan 2 kali sigmoid dari imunitasnya dikalikan dengan usia dikurang dengan 0,5. Di sini di sini sel juga punya imunitas. Imunitas ini artinya berapa, semakin tinggi imunitasnya, semakin kecil kemungkinannya peluangnya untuk mati kan gitu ya. Dan imunitas ini di-generate dari ketika selnya dibuat. Jadi sel dilahirkan dengan imunitasnya tersendiri, yaitu suatu distribusi normal lagi yang mengambil imun min dan imun variansi ya. Kemudian kita batasi dari 0 sampai 1. Sini kita tetapkan imun minnya adalah 0,03 ya. Ini angkanya saya peroleh dari ya trial dan error sebenarnya. Jadi dia punya imunitas rentangnya dari 0 sampai mencapai 1, tapi tidak sampai 1 gitu ya, mendekati 1. Dan imunitasnya ini dia sebenarnya mencapai sih, tapi ya gitu lah ya. Jadi imunitasnya ini adalah tadi sudah saya sebutkan ya, semakin tinggi imunitasnya semakin jarang dia akan mati gitu. Tapi tidak semudah itu kan kematian ya nggak semudah itu ditentukan kan. Di sini kita punya 2 kali sigmoid dari imunitasnya dikali dengan usianya. Jadi ketika dia terkena infeksi, dia punya usia infeksi. Nah, semakin lama dia terkena infeksi, harusnya semakin besar peluang dia untuk mati kan gitu ya. Ya kita asumsikan mungkin karena dia virusnya udah menyerang organ-organ tertentu gitu ya. Ya kita tahu kalau satu makhluk kena virus, dia cuma punya 2 kemungkinan, antara dia sembuh kemudian kebal atau dia dead gitu. Jadi fungsi sigmoid ini kita kembali ke Desmos. Di sini kita punya sigmoid. Sigmoid itu adalah 1 dibagi 1 ditambah eksponensial pangkat min x gitu ya. Min x ini adalah fungsi sigmoid. Nah, kita cuman ambil yang positifnya saja karena kita punya age-nya sebagai x. Jadi kita punya usia sebagai x, dan usia itu ya mulainya dari 0 kan gitu ya. Jadi dia minimalnya 0,5, oleh karena itu kita kurangi dengan 0,5. 0,5. Jadi dia mulainya dari 0,5 sampai paling tingginya dia mendekati mulai dari 0 mendekati 0,5. Oleh karena itu kita kalikan dengan 2. Atau gini ya, 2 kali. Nah, jadi dia mulai dari 0 rentangnya sampai mendekati 1, tapi tidak mencapai 1 gitu ya. Nah, kita pengen semakin tinggi usianya, semakin dia akan mudah meninggal. Ya, kita cukup sadis sih, tapi ya gitu ya. Di sini kita ini 0, 1, 2 dan seterusnya ini adalah hari. Kita pengen dia kurang lebih bisa bertahan usia manusia berapa sih? Rata-rata 70 tahun mungkin ya. Jadi ya kita hitungnya dari sejak dia infeksi. Jadi kita ambil kurang lebih mendekati sekian gitu usianya sampai dia kurvanya ini semakin dekat ke 1. Kita ambil, tadi saya coba ambil 0,03 dan hasilnya adalah seperti berikut. Jadi kita zoom out di sini. Kita punya dia semakin mendekati 1 di titik kurang lebih ya 100 tahun, 100 kali iterasi looping gitu ya.
udah cukup mendekati 1 gitu. Nah, jadi di sini itu ya kalau dia usianya sudah mencapai kurang lebih 100, maka probabilitasnya untuk meninggal semakin besar ya. Tadi imunitasnya juga random gitu ya. Jadi dia ngecek nilai random. Kalau nilai randomnya itu lebih kecil daripada ya tadi kan, kalau kita punya usianya semakin tinggi, maka dia semakin mendekati 1. Artinya semakin banyak nilai yang di bawah 1 kan gitu ya. Jadi semakin tinggi peluangnya untuk meninggal. Kemudian di sini kita buat dia meninggal, sadis, saya tahu. Tapi nah, jika tidak artinya ketika dia terkena virus ya, kemudian dia tidak memenuhi 2 ini, artinya dia saat itu selamat gitu. Saat itu mungkin aja karena waktu inkubasinya belum cukup, atau karena dia ya selamat aja gitu, karena beruntung gitu ya. Kita masih punya random ya. Randomnya ini adalah mengecek nilai peluang kesembuhannya. Jadi kalau dia saat itu masih hidup, kita ngecek dia sembuh atau tidak. Kalau dia sembuh, maka dia menjadi imun. Tapi kalau dia tidak sembuh, ya kita roll it lagi nantinya gitu ya. Oke, jadi ini untuk sel. Kemudian tadi dia untuk setiap sel lah bakal diupdate. Ketika selnya udah mati, dia bakal memindahkan sel yang itu. Jadi ini kita punya array nih. Kita ambil selnya, kita tukar dengan sel yang di ujung gitu, di nilai indeks. Jadi indeks ini makin lama makin bergerak ke samping sampai habis. Artinya kalau dia sampai habis berarti semua sel udah meninggal. Atau ya dia nggak harus sampai habis sih. Jadi kita pindahkan terus sehingga kita hanya perlu looping dari yang masih hidup gitu, dari sini misalnya sampai sini. Kita catat ke dalam statistik kita, lalu kita cek apakah yang terinfeksi masih hidup. Ada sebenarnya di sini, kita sebenarnya tinggal taruh suatu perhitungan global aja ya. Kalau ada yang tiba-tiba dia bukan infected lagi, dia tinggal ngurangin nilai jumlah infected kan gitu ya. Tapi di sini ya saya buat dia looping gitu ya. Well ya, ini sedikit apa sih namanya, tidak efisien, tapi ya well ini project kecil gitu ya. Jadi dan kerjanya juga sehari gitu ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, sedikit miss lah, tidak untuk ditiru guys. Jadi di sini kita ngecek kalau ternyata tidak ada lagi yang terinfeksi, maka dia bakal ngehentiin loopnya. Oke, so jadi kayak gini. Ini codingannya. Kita coba nge-tweak sedikit di sini. Di sini ini adalah initial configuration, artinya di sini dia mempengaruhi secara umum gitu. Artinya dia gimana ya? Dia mempengaruhi secara rendering, secara tampilan gitu ya. Well, yang ini sebenarnya mempengaruhi juga sih. Dan ini semua cukup mempengaruhi bagaimana ini bekerja gitu. Contohnya gini, kalau kita coba jalankan nih. Nah, awalnya dia hanya beberapa yang terinfeksi gitu. Lama-kelamaan semua kena. Tapi kalau kita membuat dia ruangnya semakin sempit, artinya dengan jumlah yang sama kita buat ruang yang lebih sempit, artinya mereka bergerak semakin semakin berpeluang untuk bersentuhan gitu. Dan ketika bersentuhan dengan yang berinfeksi, dia akan kena infeksi. Contohnya gini, jadi ini 50, kita ubah jadi misalnya 30 gitu ya. Save dan kita lihat. Nah, di sini di sini ada grafiknya ya. Jadi grafiknya ini kita pengen grafiknya ini semakin, kalau grafiknya ini semakin sempit tapi amplitudonya itu
tingkatnya itu semakin tinggi, artinya dia penyebarannya cepat gitu. Kita pengen sebenarnya yang dihadapi oleh WHO, dihadapi oleh dunia saat ini adalah penyebaran virus corona yang sangat mudah gitu, sangat cepat, dan tapi kapasitas rumah sakit tidak memadai gitu. Dia misalnya kapasitas rumah sakit hanya mampu menampung seperti ini. Otomatis kita tahu di sini mungkin bakal terjadi cekungan seperti ini. Tapi kalau kita bisa lebarkan cekungannya, contohnya kayak gini. Tadi kita ubah kembali menjadi 50. Kita bisa lihat dia semakin lebar gitu. Artinya semakin penyebarannya itu semakin lambat, dan kita pengen hal seperti itu supaya lebih banyak yang bisa ditoleransi oleh rumah sakit ya, walaupun itu memperpanjang jangka waktu COVID ini berlangsung gitu ya, dampaknya, tapi banyak yang terselamatkan. Oke, itu salah satu faktor yang mempengaruhi. Yang kedua adalah scale. Kalau ya, scale tidak mempengaruhi, sorry. Initial instance, kalau semakin sedikit jumlah instance-nya, maka semakin sedikit mereka bakal bersentuhan gitu. Jadi penyebarannya juga semakin kecil. Tapi tadi kalau kita buat dia banyak, artinya kita kalau di keramaian, maka penyebaran akan cepat. Oke. Jumlah infeksi yang terjadi pada awal juga mempengaruhi. Apabila di suatu kota misalnya hanya terdapat satu orang yang terinfeksi, maka peluang dia untuk menginfeksi yang lainnya cukup kecil gitu. Tapi kalau kita perbesar, maka dia akan peluangnya itu semakin besar, semakin banyak yang terinfeksi gitu ya. Dan ini sangat mempengaruhi sebenarnya. Nah, speed ini sebenarnya hanya untuk cepat lambatnya pergerakan simulasi kita ya, jadi nggak mempengaruhi berapa jumlah yang terinfeksi. Hasil grafiknya bakal sama aja, cuman kita harus menunggu sedikit lebih lama. Banyak sih sebenarnya, karena ini 10 kali lipat ya, lebih cepat ya. Kita set 15 saja, cukup cepat gitu, jadi kita cukup menghemat waktu, atau 20 mungkin ya. Tapi kalau 20, 15 saja dah. Maaf saya pelin-pelan. Nah, di sini kita bisa lihat banyak yang mati, banyak beberapa selamat, dan beberapa masih belum terkena infeksi. Oke, kita lihat di sini. Kita punya hyperparameter yang artinya kita tune sedemikian rupa, walaupun dia ini nilainya semua cukup sensitif gitu ya. Jadi kalau kita tune sedikit saja, dia bakal cukup mempengaruhi. Contohnya laziness. Laziness adalah tingkat tingkat kesadaran masyarakat untuk menjaga diri agar tetap berada di rumah ya. Jadi berlawanan dari itu. Tidak benar, tingkat mereka sadar gitu ya, tingkat masyarakat sadar. Di sini konotasinya sedikit negatif, laziness gitu, tapi ya udahlah ya, karena ini coding, ini bukan real life gitu. Yang kita perhatikan adalah yang ini. Nah, di sini ketika tingkat kesadarannya rendah, lazinessnya 0, maka kita bisa lihat mereka semua sangat aktif itu, bergerak, ada muncul diskon. Dan di sini banyak, kita bisa lihat di sini nilainya 14, walau di kamera kurang jelas. Dia cukup ini ya, dia sangat sempit, artinya lonjakannya cukup besar. Tapi kalau kita buat kesadarannya masyarakat semakin tinggi, 0,6, maka semakin banyak yang rada mager gitu ya, jadi rada jarang keluar rumah gitu misalnya. Nah, merubah grafik gitu, jadi dia semakin luas, dan inilah yang sebenarnya dilakukan oleh masyarakat, oleh pemerintah, oleh dunia, mencegah orang-orang untuk keluar rumah sebenarnya, supaya grafiknya ini tadi cukup mendatar gitu ya. Penyebarannya semakin lambat walaupun masanya lebih panjang, di sampai 87 hari, tetapi kita bisa lihat masih banyak yang belum terinfeksi, dan ya dibanding yang tadi tingkat kematiannya lebih sedikit gitu ya. Apa yang terjadi kalau kita membuat
semua ini tadi variansi ya. Jadi kalau variansinya 0,1 berarti dia bakal kalau ini nilainya tadi 0,6, dia bakal 0,5 atau 0,7 atau ya sekitar segitu ya distribusinya. Kita buat 0,01 supaya dia tidak terlalu menyimpang dari nilai yang ini. Jadi masih ada kemungkinan dia untuk menyimpang, tapi penyimpangannya itu hanya sedikit, dan itu yang kita mau karena nggak ada manusia yang seperti robot gitu ya bisa diperintah. Pasti aja ada orang-orang yang mereka jiwanya rebel gitu ya, rebel, memberontak. Jadi apabila ada dunia yang dimana manusianya itu cukup sadar gitu, nilai tingkat kesadarannya maksimum ya, walaupun masih ada yang rebel gitu ya, kita coba lihat banyak yang tidak bergerak. Dan dia di sini ini nilai 10 adalah banyaknya awal, kemudian dia langsung turun drastis dan selesai hanya dalam 22 hari, maka tidak ada lagi yang terinfeksi dan tingkat kematiannya sangat sedikit. Ini ada yang imun, tapi ya kita nggak butuh yang imun gitu, kita butuh yang selamat gitu ya. Untuk apa imun kalau ini wabahnya cuma sekali, kecuali nanti ada next year gitu ya, corona lagi, semoga jangan gitu. Oke, jadi di sini ya, ini tadi tingkat kemalasannya, tingkat kesadaran masyarakat. Kemudian ini adalah waktu inkubasinya. Jadi semakin lama waktu inkubasinya sebenarnya, maka semakin besar peluang dia untuk menyebarkan kepada yang lain. Walaupun ini tidak sepenuhnya benar, tapi ya selama dia belum selesai terinkubasi, dia pasiennya belum meninggal gitu. Which sebenarnya good. Tapi dalam kasus kita, misalnya kalau kita buat dia jadi 20 hari gitu ya, maka dia akan hidup semakin lama. Dan karena tingkat kesadarannya yang rendah, orang-orang yang seperti ini menyebarkan virus gitu. Jadi kalau tingkat masa inkubasinya itu cukup cepat, artinya dia bakal cepat meninggal. Sebenarnya ya ini enggak yang kita mau, dan ini cukup sadis nih. Tapi ya secara matematika kita berkata seperti itu. Cure rate tadi adalah peluang dia sembuh ya. Jadi kita punya peluang yang, kalau peluangnya besar maka semakin banyak imun, semakin banyak yang akan menjadi imun kebal. Kalau peluang ternyata virus itu sulit disembuhkan oleh diri sendiri, maka inilah yang akan terjadi, yang imun sedikit dan mati banyak gitu. Kemudian imun min ini tadi adalah tingkat kematiannya. Jadi kalau tingkat kematiannya tadi kita di sini kan kita buat tingkat kematiannya 0,03 tadi ya. Kurang lebih 0,01. Jadi dia bisa 0,04 gitu. Yang which dia sebenarnya mengextend peluang dia untuk hidup, atau 0,02 which dia bakal lebih berkemungkinan untuk meninggal. Nah, jadi itu hyperparameter yang bisa kita tune. Kemudian penjelasan matematisnya sebagai berikut. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara matematis bagaimana proses yang terjadi di dalam codingan. Well, ini cukup low budget. Saya tidak punya cukup waktu untuk mengedit video, jadi saya kira ini bakal lebih efisien gitu ya. Jadi pertama tadi kita punya gini. Salah satu yang saya berhasil pikirkan adalah bagaimana seefisien mungkin memproses mereka semua, random walk tadi, sel-sel tadi. Itu tadi sudah saya coba jelaskan juga. Saya gunakan suatu matriks yang menyimpan nilai. Jadi dia bisa menyimpan 0, 0, 0, 0, 1, misalnya 0, 0, 1, 0, 2, 1, 0, 0, 1, 1, ya Anda tahu ini ya, you get it lah.
Nah, di sini dia suatu matriks yang menyimpan angka gitu ya. Jadi 0 artinya dia kosong di sini dalam artian. Kemudian 1 artinya dia normal, 2 artinya dia infected, 3 artinya dia immune. Jadi seperti ini tadi, kalau dia ada sel yang statusnya masih 1 state-nya bertetanggaan dengan yang 2, maka dia akan menjadi 2. Dari sini, kalau ternyata ini 2 tidak bergerak dan dia juga tidak bergerak, maka dia akan menjadi infected juga. Tapi kalau saya ingin melakukan iterasi untuk keseluruhan matriks ini, which dia sebenarnya kan width dikali height kan ya, dia bakal semakin banyak looping yang dilakukan karena kita melakukan untuk width-nya, kemudian untuk height-nya kan gitu ya. Jadi per kolom, kemudian per baris gitu, itu sangat tidak efisien gitu. Jadi saya coba buat tadi suatu array yang berisi cells, dan di cells ini dia menyimpan satu entitas sel. Sel ini dia mereferensikan dirinya ke sini. Jadi kenapa kita tidak langsung pakai yang ini aja ya? Tapi ya tadi, jadi kalau kayak gini kita cuman looping untuk berapa banyak sel yang kita punya. Misalnya kita punya 100 sel, maka kita tidak perlu melooping misalnya ini 30 kali 40, kita tidak, ini cukup kecil ya, 102. Kita tidak perlu melooping sampai 1200 kali gitu. Kita hanya melooping tuh 100. Ini cukup efisien. Yang kedua, kenapa kita tidak dari awal pakai yang kayak gini aja? Karena kita pengen mengecek neighbor-nya gitu. Kita pengen mengecek tetangganya, apakah tetangganya ada atau tidak gitu. Kalau kita melakukan yang kayak gini, sebenarnya ini lebih efisien daripada kita melooping semuanya. Cuman untuk setiap sel, misalnya dia punya posisinya X-nya sekian, Y-nya sekian, dia harus ngecek sel lain yang memiliki posisi yang misalnya dia ini bertetanggaan secara horizontal, secara vertikal, dia ngecek nilai yang Y-nya sama tapi X-nya sama tetapi nilai Y-nya di atas atau di bawah -1 atau Y plus 1 kan gitu. Dan ini cukup tidak efisien, maka saya menggabungkan keduanya. Mereka sangat bagus menurut saya, walaupun nih ya gitu lah ya. Kemudian tadi di sini kita punya ruang yang tak terhingga gitu. Artinya kalau misalnya satu sel dari sini, anggap nih 1, dia bergerak ke sini, maka dia akan tembus ke sini. Ya, ini namanya apa ya? PDB gitu. PDB. Jadi nah, sebelumnya ini dari Daniel Schiffman ya. Sebelumnya kita kira kalau dia mau kayak gitu, maka kita ngecek if dia berada di paling pojok, maka dia akan kembali ke 0 kan gitu. If dia berada di paling sini, maka dia akan kembali ke width. Kita melakukan 4 kali pengecekan. Tapi dengan metode dari Daniel Schiffman yang diajarkan, kita tinggal melakukan prinsip modulus ya. Prinsip modulus ini kayak gini. Misalnya kita punya ukurannya itu adalah, ini ukurannya adalah 10 misalnya. Kita ambil yang bergerak ke secara horizontal gitu ya. Nah, dia 10 ini misalnya kita punya X gini kan. Ketika X ditambah 1, kita punya, atau X ditambah atau dikurang 1 ya, karena dia bergerak ke kiri atau ke kiri atau ke kanan. X ke kiri artinya dia X kurang 1, ke kanan artinya dia X tambah 1 kan gitu. Dia bakal punya, kalau syarat gitu ya, kalau dia di ujung gimana, kalau dia di awal gimana. Nah, ketika dia ditambah 1, ini kan dari 0, 1, 2, 3 bla 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 sampai 9. Berarti X-nya berada di 9. 9 ditambah 1 kita punya 10 kan gitu ya. 10 ini seharusnya dia
kembali ke 0. Untuk caranya itu adalah kita moduluskan dengan 10 juga. Jadi 10 mod 10 kan sama dengan 0. Jadi ini dimodkan dengan 10. Kita punya tadi x plus minus 1 yang akan kita moduluskan dengan 10. Dengan 10 dalam kasus ini adalah width kita. Kemudian kalau dia 0, ketika dia bergerak ke kiri artinya kita pengen 0 dikurang 1 kan gitu ya. 0 dikurang 1 ini adalah min 1. Min 1 mod 10 adalah min 1. Jadi kita tidak bisa menggunakan mod saja gitu. Jadi caranya adalah kita pengen ini kan min 1 ini artinya dia di sini kita pengen dia pindah ke 9 gitu. Jadi kita bisa 10 ditambah min 1 kan sama dengan 9 ya. Nah, jadi caranya adalah di sini kita tambahkan dengan width atau tambahkan dengan 10. Jadi kita punya misalnya tadi 9 ditambah 1 kita tambahkan dengan 10, kemudian kita moduluskan dengan 10. Hasilnya adalah 9 tambah 1, 10 tambah 10, 20 modulus 10 adalah 0. Seperti yang kita inginkan, kita tetap mendapatkan 0. Kemudian kita punya 0 dikurang 1, kemudian ditambah 10, kita moduluskan dengan 10, hasilnya adalah 0 kurang 1 min 1 ditambah 10, 9 mod 10 adalah 9. Jadi kita punya ini pertukarannya gitu ya. Jadi ini rumusnya menggantikan if yang sebanyak 4 ini gitu. Oke, jadi itu 2. Kemudian yang ketiga kita tadi punya distribusi normal. Distribusi normal dia kurang lebih kayak gini. Dimana kita punya ini adalah nilai min, rata-ratanya, kemudian seberapa luasnya ini adalah nilai variansi atau STD, standard deviation ya. Nah, di sini kita punya min, artinya dia memiliki peluang untuk muncul di sini lebih besar daripada peluangnya muncul di sini, apalagi muncul di sini. Jadi dia kan sebenarnya kayak random gitu ya, titik gitu. Misalnya dia peluang munculnya itu dia lebih mendekati nilai min. Kalau kita pengen dia lebih dekat lagi ke min, maka kita tinggal perkecil nilai variansinya. Artinya kita punya grafik yang kurang lebih seperti ini. Nah, ini kita punya min. Di sini standard deviation-nya kecil, peluang dia untuk muncul di sini lebih besar. Atau kalau kita pengen dia lebih luas, maka ya sebaliknya gitu ya. Oke. Jadi oh ya, sama menggambarkan grafiknya. Jadi menggambarkan grafiknya juga manual, tapi sepertinya tidak usah dijelaskan karena sekarang juga sudah banyak tools untuk menggambarkan grafik ya. Jadi tapi ya the point is P5JS cukup kuat gitu, bahkan untuk menggambarkan grafik sendiri itu hal yang mudah di P5JS. So that's all untuk simulasi virus ini. Kita berharap semoga wabah corona ini cepat tuntas, cepat selesai, dan semoga ya perkembangan umat manusia karena adanya virus ini semakin pesat gitu. Karena bayangkan aja kalau nggak ada virus ini kan kita nggak berusaha nemuin obat gitu ya. Mungkin dari proses nemuin obat untuk virus ini kita dapat satu metode atau dua metode yang baru demi perkembangan sains yang walaupun sebenarnya ya mengorbankan umat manusia, tapi kan bukan kita yang sengaja gitu. Oke, so itu aja video penjelasan ini, semoga bermanfaat. Link dari Daniel Schiffman saya terahkan di deskripsi, dan
Demikian juga codingan untuk ini, project ini. So that's all, thank you. Like kalau Anda suka, komentar, share. Terima kasih. Dadah.